ada semacam di satu tempat saya masuk itu agak mengarah ke Calvinisme. Nah, seorang dokter, ini menurut saya analoginya, seorang dokter dia tidak hanya mempelajari obat-obat yang akan menyembuhkan orang, tetapi dia juga harus mempelajari mengenai racun. Tadi saya berikan analogi, seorang dokter dia tidak hanya mempelajari obat, tapi juga jenis-jenis racun dia harus pelajari. Nah, saya katakan bahwa doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah itu bagaikan racun, nggak ada salahnya juga kita pelajari. Betul. Untuk membentengi jemaat. Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini saya punya narasumber yang luar biasa, super spesial pokoknya, yang menjadi salah satu tokoh Pentakosta di Indonesia bahkan dunia, karena saya percaya Tuhan pakai beliau untuk membangunkan spirit Pentakosta menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan bukan cuma itu, ada banyak kontribusi yang luar biasa yang narasumber kita ini akan kemukakan, dan kita akan melihat kualitas pemakaian Tuhan pada diri beliau. Dan beliau adalah ketua umum atau ketua sinode dari Gereja Pentakosta di Indonesia. Langsung saja Pak John Weol. Shalom Bapak. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya sendiri agak terkejut juga ini. Wah, puji Tuhan, Pak John bersedia dan kemudian memberi waktu untuk duduk menjadi berkat buat pemirsa kita ini. Ya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Pasnya Pak Joni atau Pak John? Bisa di Joni lengkapnya. Oh, Joni lengkapnya. Ya, biasa orang panggil John. John gitu. Aduh, luar biasa. Apa kabar Pak John? Baik, puji Tuhan. Luar biasa, senang sekali Bapak bisa hadir di program Perspektif Joshua Tewu ini. Amin. Sebelum kita lanjut Pak, Bapak bisa menyapa pemirsa kita dulu ini, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Joshua. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh keberkatan buat kita sekalian, karena jelas sekali kita bangun pagi dan bernafas dengan lega. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Amen. Dan semua, apa kata firman Allah, bahwa di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita ada, dan Dia kita bergerak. Artinya seluruh aktivitas hidup kita ada dalam kontrol Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pemirsa, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Ya, Pak John, sebelum kita lanjut lebih jauh dalam diskusi kita beri kesempatan dulu yang satu ini. Saya mau langsung ke Pak John ini. Kita mesti banyak waktu ini, kesempatan yang luar biasa. Kita bombardir ini Om John dengan ribuan pertanyaan. Puji Tuhan, haleluya. Sayang toko besar seperti ini kita biarkan begini saja, mesti kita gali berkat sebanyak-banyaknya ya pemirsa. Pak John, saya kalau membaca biografi Bapak yang ditulis oleh salah satu media ini luar biasa ini. Dari sekolah Alkitab Air Madidi, ini sekolah Alkitab Air Madidi tahun 74, sekolah Alkitab Batu Malang, Jawa Timur, lalu sekolah tinggi teologi Setia Jakarta, dan meraih Magister of Ministry dan Bachelor of Ministry dari Acts Institute Bangalore, India, dan Master of Divinity di
STT Cipanas, dan sampai pada perayaan Doktor Teologi di Cipanas juga ya Pak. Iya, betul. Ya, dan luar biasa di STT Setia juga. Puji Tuhan. Dan Bapak masih dalam kapasitas sebagai Ketua Umum atau Ketua Sinode dari GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Betul. Soalnya GPDI ini ada dua ini, D Ya. besar dan D kecil toh. Ini D kecil punya ini. D kecil ini ya. Iya. Ya, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Yang saya tahu Pak John, tokoh-tokoh GPDI ini banyak sekali. Betul. Di Jakarta ini Om Hani Mande, terus di Medan ada Om Wakari. Dan mereka adalah orang-orang militan, dan banyak lagi Pak Siwi di Palembang. Betul. Ya, dan saya tahu, waduh luar biasa. Tokoh-tokoh Pentakosta termasuk Pak Awondatu yang baru kembali ke rumah Bapak di surga. Salah satu favorit saya dulu waktu masih muda, Ya. khotbah beliau itu, dan luar biasa. Belum kita bicara yang lebih senior lagi ke atas. Ya, luar biasa Pak John dipercayakan memimpin organisasi Pantekosta yang besar. Ini saya lihat GPD ini salah satu sinode gereja terbesar di Indonesia. Dari tahun 2017 ya Pak, sampai 2022. 22 nanti ya. Oke. Bisa ceritakan sedikit kisahnya Bapak dipercaya memimpin gereja Pantekosta terbesar ini, dan bukan cuma terbesar Pak, agak fanatik ini. Betul. Kalau Gereja Pantekosta Indonesia yang lazimnya disingkat dengan GPDI. GPDI itu seperti Pak Yusuf tadi katakan bahwa ada dua, ada GPDI kecil, ada GPDI yang D besar. Betul. Nah, gereja kami atau GPDI itu adalah gereja yang sangat fundamental masalah doktrin. Fundamental soal doktrin. Iya, jadi kalau soal doktrin itu artinya kami sudah memberikan satu bahasa bahwa kalau bicara soal doktrin itu tidak perlu ditafsir lagi. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu harus dipegang dan dipertahankan, karena kalau kita baca surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak didik rohaninya, ketika dia mengutus Timotius untuk menjadi gembala definitif di kota Efesus, lalu dia berpesan bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengar engkau. Jadi dari tersirat dari ayat itu bahwa menjaga doktrin atau ajaran itu merupakan hal yang sangat hakiki, karena di situ kita akan menemukan integritas rohani seorang pendeta yang tidak bisa digoyah soal doktrin. Dan itu sangat prioritas ya Pak? Sangat prioritas, karena tujuan kita menjadi orang, sebut saja dalam tanda kutip orang Kristen, tidak hanya sebatas atau sekadar kita mendapatkan atribut identitas keyakinan kita Kristen. Tidak sebatas itu. Tetapi kekristenan adalah sebuah pengalaman yang nanti berakhir pada keselamatan dari Tuhan. Amin. Nah, kalau Pak John bicara tentang bagaimana keseriusan dan itu menjadi hal yang paling fundamental soal menjaga ajaran, doktrin Alkitabiah pasti ya Pak? Betul. Itulah sebabnya begitu lama GPDI ini ada di Indonesia, tapi nggak mau terbuka, agak tertutup soal teologi dulu. Saya ingat itu masalah teologi itu pro kontra Pak. Betul. Apalagi ketika pendeta-pendetanya sudah ada yang mau sekolah teologi, itu kan pro kontra. Nah itu penerobosan, termasuk Pak John sendiri menerobos tradisi Pantekosta ini, yang kemudian saya lihat Pantekosta masuk dalam profil baru. Bukan lagi the old Pentecostal, tetapi new era Pentecost dengan orang-orang yang punya latar belakang background kesarjanaan teologi. Dan itu kan nggak gampang Pak John. Itu polemik besar. Bagaimana menerobosnya itu sampai Bapak bisa pakai doktor teologi dan tetap diterima sebagai pemimpin besar di Pantekosta? Ini seru, ini luar biasa. Jadi gini, di kalangan GPDI, pendeta-pendeta yang kemudian muncul dengan gelar-gelar
kesarjanaan, apakah itu S1, S2, S3, tidak sebatas untuk menggunakan gelar. Dalam artian begini, ketika pada satu era tertentu di mana pendahulu kami yang begitu konservatif ya, sangat konservatif. Ketika dengar sarjana teologia, saya memahami karena bapak-bapak kita yang dahulu itu kalau bicara soal sekolah tinggi teologia itu sudah menggeser atau bergeser kepada dunia filsafat. Itu yang saya tangkap dari mereka. Dan agak sedikit protestanis atau mainstream menurut pendapat mereka, para tua-tua kita dulu. Betul. Sehingga mereka menjaga sekali, padahal tujuan mereka sebenarnya adalah mau menjaga kemurnian ajaran. Nah, kemurnian ajaran, oke. Itu. Tetapi waktu berjalan, kemudian ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang lebih senior dari saya, kemudian mereka masuk dalam perguruan tinggi teologi. Nah, dari situlah kami ini bukan ikut-ikutan, tetapi kami masuk dalam dunia pendidikan tinggi teologi, lalu kemudian di situ kami mulai membedakan mana doktrin yang bersifat konservatif yang memang harus dipertahankan, mana ajaran sebut saja wawasan teologis yang harus dikembangkan. Dan dua-dua ini saling melengkapi. Doktrin tidak boleh diganggu-gugat, tetapi wawasan teologis kita harus tumbuh kembangkan. Wow, luar biasa. Ya, jadi dari situlah dasarnya kami, generasi saya masuk dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Makanya sekarang juga banyak sekali teman-teman pendeta ini kemudian masuk di dalam perguruan tinggi teologi. Betul. Dan meraih berbagai gelar kesarjanaan sampai tingkat doktoral. Betul. Sebenarnya intinya bukan soal sarjananya, tetapi kan pepatah kita Indonesia, pepatah Indonesia ya, sekali mendayung 2-3 pulau dilewati. Kita belajar, kemudian pengajaran itu, wawasan teologis itu berkembang dan kita bisa gali dari sumber-sumber yang luar biasa, guru-guru kita, dosen-dosen kita. Dan kalau kemudian kita diberikan gelar oleh institusi yang berhak memberi gelar di mana kita belajar, apa salahnya? Gitu. Jadi istilahnya itu semacam apa ya, upaya memperluas wawasan para hamba Tuhan ini ya. Betul. Ya, supaya di satu pihak kita komitmen mempertahankan doktrin yang murni, biblical, tetapi di sisi lain kita juga harus terbuka kepada wawasan teologis yang berkembang. Betul. Karena kan Alkitab dalam Perjanjian Lama berkata bahwa umatku binasa karena kalau terjemahnya lama tidak berpengetahuan. Iya, betul. Saya itu masih terjemahan lama itu ya. Ejaan lama. Betul. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Lalu siapa? Bagaimana umat ini kita akan ajarkan makin lama makin berkembang, wawasan pengetahuan firman Allah makin berkembang, kalau kita pendeta yang dapat dikatakan alatnya Tuhan, suara Tuhan, juru bicara Tuhan, lalu kita tidak terbatas mengembangkan wawasan teologis kita. Betul. Padahal itu jemaat-jemaat itu punya latar belakang keilmuan yang beragam. Betul. Ya, ada yang sarjana S1, S2 sampai S3, bahkan profesor duduk jadi jemaat. Betul. Termasuk orang-orang yang berpangkat sampai kepada pangkat bintang-bintang duduk sebagai jemaat. Betul. Nah, para ahli, para pakar berbagai disiplin ilmu juga duduk sebagai jemaat. Betul. Nah, kalau kita pendeta juga pas-pasan tidak punya wawasan yang cukup. Itulah. Nah, betul kan? Itulah. Jadi, dan saya teringat Pak John, Yeremia 3:15 itu kan berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Betul. Jadi penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian itu merupakan nubuatan
untuk digenapi di perjanjian baru, Pak. Betul, betul sekali. Jadi itulah yang menjadi spirit, saya yakin juga tokoh-tokoh Pentakosta ini kemudian membuka diri. Nah, salah satu ayat acuan saya sehingga saya masuk ke berbagai institusi pendidikan tinggi teologi. Jadi saya masuk dalam pendidikan tinggi teologi itu ada semacam di satu tempat saya masuk itu agak mengarah ke Calvinisme. Nah, seorang dokter, ini menurut saya analoginya, seorang dokter dia tidak hanya mempelajari obat-obat yang akan menyembuhkan orang, tetapi dia juga harus mempelajari mengenai racun. Ini prinsip saya. Jadi bukan cuma obat, belajar racun juga ya. Iya, dalam artian begini, saya tidak katakan bahwa kalau Calvinisme, tapi kan kita tahu kan. Iya. Kan bagaimana pengajaran yang diturunkan oleh John Calvin. Iya. Dan saya membaca dari bukunya yang bernama Institutio, dari jilid 1, jilid 2, jilid 4. Yang kemudian akhir-akhir ini berawal dari pemahaman predestinasi, sekali selamat, dan itu dilarang dikembangkan di gereja kami. Karena gereja kami ini atau di GPDI, saya sebut jelas, adalah menganut pemahaman keselamatan yang bersyarat. Yang kita kenal dengan adanya sanctification, justification, kemudian glorification. Gitu. Coba kita lihat dari pemahaman predestinasi, belakangan ini kan muncul dengan apa yang dikatakan hyper grace. Wah, ini lebih mengkhawatirkan lagi gitu loh. Sehingga orang menggampangkan. Padahal keselamatan itu adalah keselamatan yang Paulus tulis dalam surat Filipi, kerjakanlah selamatmu sendiri. Ini saya ambil terjemah lama. Sendiri-sendiri dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, betul. Tapi ada tanggung jawab kita untuk menjaga, merawat. Nah, itu agak bertolak belakang dengan predestinasi teologi. Betul. Ya, kita nggak bicara dari satu gereja atau sinode tertentu. Tidak. Tapi kita bicara predestinasi dalam pandangan umum. Dan orang-orang sekarang juga memang keterbelahan terjadi, Pak, di kelompok predestinasi teologi ini. Tapi kita berbicara soal doktrin Pentakosta ini yang biblical, yang betul-betul hanya berpegang pada apa yang tersurat dan menghayati dan berupaya mengamalkannya dalam hidup ini, ditambah dengan wawasan-wawasan yang bersifat universal, teologis, hanya untuk, kalau saya nggak salah, ini ada tokoh Pentakosta yang mengatakan bahwa untuk memperlengkapi diri supaya menjadi pelayan yang cakap. Itu bagaimana, salah satu. Itu salah satu kebutuhannya. Tetapi kan kita punya tanggung jawab moral sama Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau bicara soal doktrin, ajaran yang paling mendasar, contohnya kalau kita baca perjalanan pelayanan Yesus dalam kurang lebih 3,5 tahun itu, dan murid-murid mengikuti dia dari hari ke hari. Betul apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Injil Yohanes, bahwa kalau dicatat semua apa yang sehingga para pujangga menggubah lagunya itu, langit pun tidak cukup katanya, dan seterusnya. Nah, tetapi kita lihat inti-intinya yang kemudian jelas sengaja ditulis dalam Alkitab, yang ini dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan kekristenan kita. Nah, saya mulai, misalnya gini, Alkitab menulis mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Wah, ini semua gereja tahu sekali. Yang disebut amanat agung Tuhan Yesus, baik dalam Injil Matius pasal 28 maupun dalam Injil Markus pasal 16. Tetapi yang mungkin agak sedikit gamblang penulisannya dalam Injil Markus pasal 16 itu sampai 18. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Walaupun kemudian nanti di zaman rasul-rasul baru muncul kata Kristen.
Dengan berbagai argumentasi orang memunculkan arti dari kata Kristen, oke saja. Yeah. Tetapi kan kata Kristen muncul pada zaman kerasulan. Tetapi awalnya kata Yesus, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Nah, apa kriteria menjadi seorang murid Yesus? Kriteria menjadi seorang murid Kristus tidak serta-merta menggunakan atribut Kristen. Oke. Itu sebabnya saya pernah berbicara dengan teman yang mempolitisir bahasa mengkristenisasi. Saya bilang enggak. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, tidak mengajarkan itu untuk mengkristenisasi. Tetapi yang diajarkan dan merupakan perintah agung Tuhan Yesus adalah menjadikan setiap bangsa manusia murid Yesus. Artinya pengikut Yesus. Jadi tidak ada label Kristen di situ. Jadi konsep kristenisasi yang banyak multitafsir. Betul. Ini yang Bapak ingin kembalikan bahwa tidak merupakan ajaran fundamental Alkitab. Betul. Kristenisasi itu. Tetapi yang diajarkan, diperintahkan kepada rasul-rasul untuk memuridkan segala bangsa bagi Kristus. Dalam tanda kutip menjadikan mereka pengikut Kristus. Iya, karena memang kata kristenisasi itu sudah memang dipolitisir, memang disalah tafsirkan. Betul. Dan bahkan sampai dikriminalisasi istilah itu. Betul. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan penginjilan, tuduhan kekristenisasi itu sebuah kriminal, perbuatan kriminal. Nah, ini juga harus dibantah. Walaupun sebenarnya misi kita bukan mengkristenkan dalam konteks mengagama kristenkan orang, ya Pak ya. Iya. Tapi bagaimana kita membawa orang kepada Kristus, karena dalam ajaran murni Pantekosta juga saya tahu bahwa hanya Yesus penyelamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oh, tidak ada. Jadi dalam koridor iman Kristiani tidak ada multitafsir untuk bergeser kepada pemahaman selain Yesus. Ada keselamatan, tetapi hanya Yesus. Di dalam Yesus Kristus. Itu keyakinan yang ada dalam koridor iman Kristiani. Jadi Yesus Kristus Tuhan bukan salah satu juru selamat, tidak. tapi satu-satunya juru selamat ya. Dan ini dipegang teguh oleh setiap orang Kristen yang betul-betul dia adalah pengikut Kristus. Jadi tidak boleh bergeser dari situ. Saya ingat tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena kan kalau kita baca mengenai latar belakang jemaat Kolose sehingga Paulus menulis surat seperti itu, jemaat yang awalnya pertumbuhan iman Kristiani mereka bertumbuh dengan bagus, kan disusupi oleh salah satu aliran filsafat kan, yang kemudian berkata bahwa Yesus itu hanya pesuruh Allah. Kan isu ini kan banyak sekarang. Betul. Banyak. Yesus itu hanya pesuruh Allah. Yesus itu hanya sebatas padahal Nabi Allah. Iya, padahal jelas sekali. Nah, ini yang saya sering kali katakan begini. Kepada teman-teman hamba Tuhan ya, dari berbagai aliran gereja, ya, coba kita mengukur diri, ya, kita ini siapa? Oke, gelar kita sederet, puji Tuhan, pengetahuan kita luas, banyak, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, jangankan melebihi, kita sama nggak dengan Paulus? Coba kita lihat ya. Alkitab kita Perjanjian Baru yang notabene terdiri dari 27 kitab, kan lebih dari separuh ditulis oleh Paulus. Iya, 13 kitab. Iya, luar biasa. Iya. Kenapa bukan murid-murid inti Tuhan Yesus? Tetapi Paulus yang dia katakan dia ini rasul yang paling hina. Dan kalau lihat latar belakangnya yang dulu, orang yang ditakuti itu. Iya. Tetapi Tuhan membuka wawasan atau rahasia-rahasia Allah yang disebut oleh Paulus, rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad, dibuka oleh Tuhan
dan ditulis oleh Rasul Paulus melalui ilhaman Roh Kudus. Betul. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus? Kita lihat dulu. Dia seorang anggota Sanhedrin, Majelis Besar Agama Yahudi. Dia seorang ahli Taurat. Kalau disebut dia seorang teolog Taurat. Artinya kalau kita hubungkan dengan apa yang ditulis dalam Yeremia pasal 3 ayat 15 tadi, gembala-gembala yang berpengetahuan, Allah menggunakan Paulus menulis sekian banyak kitab melengkapi Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, kemudian dikanonisasikan berangkat dari pengetahuan dia. Tuhan pakai. Jadi kalau kita belajar juga itu tidak salah. Oh iya, betul. Sangat bermanfaat untuk mengedukasi jemaat dan membimbing jemaat kepada pemahaman firman Allah yang benar. Tapi kalau kita kembali kepada bagian yang disebut amanat agung Tuhan Yesus, pertama, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Murid Yesus ya, bukan murid pendeta itu ya, bukan murid rasul. Bukan. Murid Kristus. Murid Yesus. Terus. Terus Pak, terus. Bukan murid rasul. Iya, Yesus. Makanya saya seorang gembala. Saya takut untuk bicara begini. Ini jemaat saya. Iya, ini murid saya. Oh enggak. Murid Yesus ini. Saya katakan ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di gereja kami. Iya. Itu bahasa mungkin yang paling bagus. Sama ya. kita Pak, sama. Nggak boleh katakan oh ini jemaat saya. Karena jiwa-jiwa itu termasuk jiwa saya Tuhan punya. Iya, Tuhan yang tebus, bukan kita yang tebus orang. Betul. Jadi sistematikanya dalam ajaran Yesus itu pergi ke seluruh dunia, jadikan bangsa-bangsa itu murid Tuhan, baptislah mereka, dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, paket ini itu ada di dalam ajaran gereja yang kami jalani sekarang. Dan masih ada satu Pak, setelah baptis terima Roh Kudus tetap ajarlah mereka. Makanya untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Makanya gereja-gereja Pantekosta penuh dengan pengajaran. Betul. Dan terakhir saya dengar justru pengembangan sekolah Alkitab jadi sekolah teologi, sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi Alkitab. Salah satu pendiri sekolah tinggi teologi Pantekosta itu tercatat Dr. Johnny Well. Betul. Luar biasa. Jadi sampai sekarang masih ketua toh? Sudah serahkan. Karena kesibukan banyak. Tapi pendiri dari sekolah tinggi teologi Pantekosta. Kami gunakan teologi Pantekosta itu karena kan kalau Pantekosta nggak punya khusus teologinya, nggak ada teologi Alkitab gitu. Oh gitu. Ini mesti dijelaskan ini pemirsa. Jadi banyak orang salah paham, itu kan teologi Pantekosta, Pentecost teologi. Tetapi ternyata kita dengar dari Pak John, tidak ada kita punya teologi Pantekosta. Yang ada teologi biblical ya. Teologi biblical. Tetapi kan institusi ini yang dinamakan Sekolah Tinggi Teologia Pantekosta. Karena nama gereja juga. Nama gereja. Tetapi muatannya adalah teologia Alkitabiah. Yang kalau merujuk kepada 5 hal tadi itu yang kami jalankan dalam baik di institusi pendidikan maupun dalam keseharian dalam jemaat itu. Oke. Nah, orientasi sekolah tinggi teologi itu secara singkat Pak John, sebenarnya apa Pak? Yang paling pertama adalah melengkapi para pelayan dengan pengetahuan firman Allah yang menurut Alkitab. Karena kami tidak mau, di kalangan kami itu tidak mau memunculkan ajaran-ajaran yang misalnya, wah ini trademark saya, ajarannya begini. Nggak bisa. Kami mempunyai satu platform ajaran yang Alkitabiah. Itu sebabnya dalam ADRT kami itu salah satu pasal sanksi dijatuhkan kepada orang yang menyimpang dari ajaran. Sehingga didirikannya Sekolah Tinggi Teologia Pantekosta
Pertama, untuk melengkapi para pelayan dengan wawasan firman Allah. Yang kedua, tuntutan zaman sekarang. Sedapat mungkin dia mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan gelar. Ya, artinya terdidik lah. Terdidik, betul. Dan dari lembaga edukasi yang terakreditasi. Betul. Sertifikasi negara itu penting. Betul. Jadi itu juga menjadi latar belakang ya. Untuk mempersiapkan pelayan-pelayan yang terdidik, terlatih, berkualitas, berwawasan luas. Betul. Ya memang zaman sekarang menuntut seperti itu, Pak. Betul. Ya, dan itu yang sedang diperjuangkan juga oleh GPDI ya. Betul. Itu sampai program studi S2, S3? S2. S2 saja. Ya. Dan sudah terakreditasi ya, Pak? Sudah. Puji Tuhan. Ya. Karena memang sebelum ada sekolah ini, saya juga mengamati bersama dengan Pak Dirjen Bimas Kristen sebelum kita membentuk Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia (BMPTKKI) itu. Kan sebelumnya kita mau buat sarasian nasional sekolah-sekolah Alkitab. Waktu itu saya telepon dengan sekretaris umum dulu untuk kita bentuk, karena ternyata sekolah-sekolah Alkitab Pantai Kosta ini, dan baik dari GPDI maupun dari gereja lain, sinode lain yang background Pentecost ini, tidak terdaftar di Bimas Kristen, Pak. Hanya berdiri dalam konteks badan hukum yayasan, gereja, iya kan? Nah itu dia mau diintegrasi, Pak. Betul. Nah, jadi kalau kita bisa bedakan ya, antara sekolah Alkitab dan sekolah tinggi Alkitab atau sekolah tinggi teologi ya, gitu. Kalau sekolah Alkitab itu masuk dalam ranah vokasional. Ya, vokasi ya. Ya, tapi kalau sudah STT itu sudah akademi. Ya. Nah, kalau di sekolah kitab yang sekarang ini berjumlah kurang lebih 34 sekolah kitab. 34 sekolah kitab di seluruh Indonesia. Oke. Artinya ada di setiap provinsi. Ada provinsi yang tidak ada, tapi ada provinsi yang punya 2. Sumatera Utara salah satu. Ya. Jadi kalau Pak Yosua mungkin sedikit-sedikit ketahui ya mengenai GPDI di sekolah kitab itu. Nah, di sekolah kitab ini tidak menghasilkan gelar. Iya. Tidak. Tapi di sana ada pembinaan mental yang luar biasa. Jadi harus puasa 3 hari, kerja banyak lah. Ada training masalah TC dan pekerjaan-pekerjaan yang sebut saja dari perspektif manusia itu itu hina. Tetapi itu bagian dari pelatihan. Pembentukan karakter. Betul. Setuju sekali, Pak. Itu nanti yang sebentar saya mau kembangkan, Pak, untuk masuk di dalam sistem ini, sehingga orang-orang GPDI ini, perintis-perintis gereja-gereja baru itu sangat militan. Karena mereka dilatih untuk itu. Nah, Pak John, sebelum kita lanjut lebih dalam mengulik tentang dunia Pentakosta ini, kita beri kesempatan dulu yang satu ini. Pak John, kita kembali membahas isu-isu doktrinal dengan background Pentecost. Baik. Saya tahu tokoh-tokoh penerobos di GPDI ini untuk bawa gerakan Pantai Kosta Indonesia ini yang diusung oleh GPDI tidak ada terkungkung dalam area primordialis konservatif dari pendiri-pendiri Pantai Kosta atau tua-tua Pantai Kosta yang sangat-sangat konservatif ini, ya. Lalu kemudian membuka diri kepada dunia teologi. Itu kalau saya nggak salah Pak Suriton ya. Yang pendahulu ini ya Pak. Dengan Pak Niki Sumual. Lalu belakangan muncul Pak Wakari, dan justru yang menjadikan dunia gerakan keterbukaan terhadap teologi atau Bapak Reformasi Pantai Kosta lah saya bicara ini untuk mengembangkan era teologikal di Pantai Kosta ini,
sampai kepada definitif berdirinya satu lembaga edukasi teologi yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta justru Dr. John Wewell. Iya, betul. Ya Pak ya? Ya. Dan tadi kita bicara orientasinya selain melengkapi calon-calon pendeta ini, Betul. mereka juga dilengkapi secara visioner dan juga mereka punya spirit misi yang tentu tidak lari dari api Pantekosta ini Pak. Oh iya. Ya, kalau bicara soal jadi konotasi Pantekosta itu bukan identitas sebuah gereja sebenarnya. Iya. Tetapi kan kalau di Alkitab kalau bahasa bakunya itu Pentakosta. Iya. Tetapi yang sudah dilazimkan dalam ucapan itu Pantekosta. Iya. Oke. Kalau bicara soal Pantekosta itu nggak bisa dipisah dengan gerakan Roh Kudus. Iya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gereja Pantekosta itu sama dengan atau sinonim dengan gereja Roh Kudus. Iya. Gitu. Nah, sebelum saya masuk mencari tahu lebih dalam tentang perjuangan gerakan Pantekosta ini, terutama dalam berhadap muka dengan teologi-teologi yang begitu marak dari berbagai latar belakang sinodal gereja-gereja modern sekarang, saya teringat betapa militannya itu orang-orang GPD ini dalam membuka gereja di pelosok-pelosok di daerah-daerah. Saya sampai istilah begini, kalau mau bicara buka gereja baru, serahkan sama ahlinya. Orang-orang GPD itu jago-jago. Ya. Kasih dorang di hutan, pasti gereja buka di hutan. Betul. Mau taruh di mana saja, orang GPD utus pasti buka gereja di situ. Betul. Sebenarnya di sekolah-sekolah Alkitab mereka diajar apa itu Pak sampai begitu militan gitu loh? Ya. Jadi seperti tadi saya sudah katakan bahwa kalau di kalangan GPDI ada dua ranah pendidikan Alkitab ya. Ya. Yang pertama adalah ranah vokasional. Vokasional. Yang di Indonesia itu ada 34 sekolah Alkitab. Yang vokasi nih. Ya. Oke. Kalau yang bersifat akademik itu ada kurang lebih ada 10 lah ya di berbagai daerah. Sekarang ini tumbuh dan semua kami arahkan untuk harus terdaftar di PT Dikti. Iya, itu harus karena tuntutan undang-undang kan. Ya, betul. Tetapi dalam pembinaan awal seorang hamba Tuhan yang akan melayani di lingkungan GPDI, pertama dia harus sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab dulu basicnya. Ya. Oke. Dia harus punya latar belakang sekolah Alkitab. Yang vokasi itu maksudnya. Yang vokasi. 2 tahunan itu ya Pak. Iya. Oke. Nah di sana pembinaannya itu dapat dikatakan memang berbeda muatan-muatan ajarannya yang kalau dalam dunia teologi tinggi itu sudah masuk kepada pengembangan teologisnya dari berbagai sudut pandang. Ya. Dunia hermeneutika juga sudah di situ. Ya. Tapi kalau di sekolah kitab itu diajarkan mengenai tujuan dari misalnya kitab Mazmur apa dan seperti itulah. Ya. Nah, cara belajar itu dari pagi 7:30 sampai siang, sore sampai malam. Iya. Dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Iya. Di kompleks sekolah kitab itu mereka diajarkan untuk kerja apa saja. Dan memang ini harus termasuk pembinaan mental dan karakter mereka. Iya. Nah, itu sebabnya ketika mereka dilepas ke daerah-daerah di mana harus merintis jemaat, prinsipnya begini, di mana ada komunitas manusia, di situ boleh dan harus buka pelayanan. Organisasi gereja tidak bekali mereka dengan uang, Iya. enggak. Betul. Mereka harus pergi sesuai Alkitabiah, pergi dengan iman mereka. Amin. Dengan catatan tidak boleh mempermalukan Tuhan. Betul. Itu sebabnya banyak pengalaman teman-teman ada yang nggak makan 2 hari, 3 hari, itu sudah biasa. Biasa. Dan itu belum pernah kami dengar hamba Tuhan
mati karena kelaparan. Betul. Belum pernah. Kemudian sudah menjadi satu pegangan kami, tidak boleh tinggalkan pelayanan. Yes, mantap. Karena bukan sebatas bahasa sesumbar, tetapi disampaikan begini. Kalau Tuhan tidak menghukum orang yang melarikan diri dari pelayanan, Tuhan harus minta maaf kepada Nabi Yunus. Luar biasa. Ulang. Itu statement bagus sekali supaya orang-orang yang mau pikir-pikir lari dari pelayanan, apalagi jadi politisi ini mesti tahu ini. Oke. Jadi kalau Tuhan tidak marah, sudah canangkan kalau Tuhan tidak menghukum orang yang lari dari pelayanan, alias tinggalkan pelayanan, Tuhan harus minta maaf sama Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Itu yang buat mereka takut untuk lari dari pelayanan, tinggalkan pelayanan. Itu salah satu. Dan memang kenyataannya. Mantap sekali. Orang-orang yang lari dari pelayanan itu cepat sekali kelar. Betul. Iya, karena gimana ya, mereka sudah komit sama Tuhan. Bayangkan, tanpa mereka sadari kalau di sekolah kitab itu sebelum pelajaran dimulai ada pujian dulu. Pada waktu ibadah chapel juga ada ibadah nyanyi. Nah, tanpa disadari ada satu nyanyian yang sudah bernuansa Natsar di situ. Yang selalu dinyanyikan. Dan jadi favorit di sekolah kita. Apa itu? Sebetulnya saya juga tahu itu. Mana-mana Tuhan panggil. Kita play lagu dulu itu. Oke. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana, luar biasa. Lalu kemudian bait berikutnya, di kota-kota, di desa-desa, di hutan-hutan, di lembah. Itu sudah jadi pegangan. Jadi ketika orang berpikir untuk lari dari pelayanan, dia harus berpikir, pasti Tuhan hukum ini. Iya, memang begitu. Dan memang bukan itu cuma sekedar bicara slogan, bukan, tapi memang Tuhan hajar dorang. Betul. Karena ini bicara komitmen. Toh sebelum diutus dorang komitmen, Pak. Komitmen sama Tuhan. Iya, janji. Betul. Makanya kalau kita lihat ya, di desa-desa walaupun kecil, gerejanya kecil, jemaat 4 orang, 5 orang, 10 orang, tetap bertahan mereka. Nah, ini yang jadi membanggakan saya sebagai ketua umum Majelis Pusat GPDI. Saya banyak berkunjung ke daerah. Bagus, Pak, bagus loh. Saya berkunjung ke daerah, dan kami kalau konsep dulu, misalnya seorang pendeta itu dia masuk ke pedalaman di sebuah desa. Lalu kemudian jemaatnya bertumbuh dari 5 orang, 10 orang. Nah, pertanyaannya, kapan mereka punya kesempatan bangun gereja? Dari 10 orang jemaat. Luar biasa. Sekarang kita hitung-hitungan lah ya. Dalam logika matematika, misalnya berapa persembahan mereka? Kapan mereka punya dana untuk bangun gereja? Nah, sekarang kami balik. Jadi kondisi ini kami balik. Saya dengan teman-teman tim kami turun ke daerah, jemaat misalnya 5 orang, 10 orang, ada lahan, ada, kami bangun. Dan kenyataannya, Pak, Tuhan kerja. Setelah kami bangun gereja, Pak, dari 0 sampai dia terima kunci. Setelah gereja jadi, jemaatnya bertambah. Iya. Saya tanya, kok di hutan begini? Iya, Pak, jemaatnya datang karena sudah ada gereja. Jadi kami tidak tunggu dan suruh mereka tumbuh kembangkan jumlah jemaat baru bangun gereja. Enggak, kami yang inisiatif bangun. Oke. Jadi pendeta-pendeta itu tidak lagi tiap pagi bangun pagi berdoa, Tuhan kami perlu ini, kami perlu. Enggak. Kami dari pimpinan pusat walaupun terbatas, kami bangunkan gereja mereka. Tetapi yang dibangun itu adalah gereja yang lingkungannya menerima. Kecuali di daerah yang memang mayoritas Kristen, ada masalah. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah sesama agama yang lain, ya mereka minta kulunubun lah dulu, dan bisa dibangun, kami bangun, Pak. Oke. Gitu. Begitu sistemnya, Pak. Iya. Dan ini sangat menarik karena
jarang sekali, hampir tidak terdengar bahwa orang-orang Pantai Kosta yang diutus ini lalu kemudian pulang tanpa hasil. Ya, yang saya dengar semua rata-rata jadi berdiri tuh gereja istilahnya. Iya. Walaupun kecil. Iya. Dan ini juga saya pikir karena sebelum mereka masuk sekolah ada satu program yang mereka harus ikuti yang namanya TC, Training Course, yang dititip ke rumah-rumah gembala. Betul. Untuk pembentukan karakter hamba. Betul. Ya, pelayanan ya. Bahkan setelah masuk sekolah direkomendasi oleh gembala sidang setempat. Betul. Itu mereka 1 tahun mesti kembali lagi ke tempat pelayanan kerja. Betul. Atau jadi ditempatkan kepada gembala-gembala yang menerima mereka untuk dididik, dilatih, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Oh gitu. Baru kembali ke kelas 2. Kelas 2 lagi. Betul. Nah, melengkapi pendidikan mereka di kelas 2. Tetapi ada juga yang baru kelas 1 dia sudah masuk dalam pelayanan, misalnya merintis sidang karena ada kesempatan. Iya. Nah, di Indonesia berapa ratus ribu lulusan alumni. Iya. Untuk sekian banyak desa. Betul. Gitu. Luar biasa, makanya itu juga salah satu gereja fenomenal. Iya. Yang boleh dikata sampai sekarang gak ada tandingannya kalau bicara sinode lain mau buka di gereja. Ahlinya kalau bicara GPDI untuk buka gereja. Sebenarnya begini, motivasi kami tidak. Saya selalu katakan bahwa setiap gerak pelayanan kita jangan bawa kepada konteks persaingan. Oke. Itu tidak bagus. Iya. Itu hanya menggerogoti kekuatan kita. Tetapi setiap gerak pelayanan kita harus berorientasi kepada semua untuk Tuhan. Oke, luar biasa. Sehingga kalau kita masuk dalam satu daerah, dan saya suka bercanda sama teman-teman, kadang-kadang kan kita berbenturan di lapangan ya. Ada gereja lain lagi gitu. Saya mungkin kenal teman Pak Yosua, pasti kenal Pak Yason Balpopoeng. Nah, itu kawan dekat saya juga. Oke. Pak Yason katakan, wah, kalau GPDI sama GPDI itu seperti Tom dan Jerry. GPDI dan GBI. Oh bukan. Kalau dalam dunia dagang seperti Indomaret sama Alfamart. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena saya analogikan begini. Coba lihat. Dulu hanya ada TV RI. 1. Iya. TV RI 2. Kemudian muncul banyak sekali stasiun TV swasta. Iya. Apakah kekurangan pemirsa? Enggak. Nah, yang saya inginkan sekali, walaupun kita berbeda dan berdekatan tempatnya, yang saya inginkan sekali adalah harmonisasi pelayanan. Oke. Itu yang saya inginkan, sehingga kita nggak ada saingan lagi itu. Karena kalau kita sudah bawa diri kita pribadi, pelayanan kita apa saja, motivasi kita bersaing, itu sudah capek duluan. Makanya PGPI dengan PGPIP juga bukan saingan kan Pak? Ya kalau bisa jangan. Memang nggak saingan. Iya. Karena beda. Kalau yang satu Aras Gereja Nasional PGPI. Iya. Kalau yang satu Perkumpulan Gerakan Pantai Kosta Indonesia Misi Pembaruan. Iya. Jadi tidak ada nuansa saingan sebenarnya. Betul. Ini kesalahpahaman. Makanya saya bilang sama Pak John waktu itu bukan Aras, jadi bukan semacam Betul. Aras kompetitor Aras gitu loh. Kita ormas yang bahkan melampaui Aras nasional untuk merangkum semua Betul. elemen gitu loh. Sehingga keanggotaan teman-teman pendeta kan banyak salah paham. Waduh, saya sudah di PGPI. Saya nanti gabung sini nanti salah ini. Oh enggak. Itu bukan double keanggotaan kalau begitu karena organisasinya berbeda. Acuannya berbeda, landasannya berbeda. Rujukannya juga lain. Rujukannya lain gitu loh. Makanya saya katakan tidak ada masalah. Saya yakin banyak orang nggak paham aja sehingga banyak teman-teman takut masuk karena takut melanggar kebijakan ketum dan sebagainya. Enggak seperti itu karena bahkan Anda bisa jadi anggota di sana, anggota di sini juga nggak ada masalah misalkan. Betul. Nah, itu kalau yang saya bicara tadi seperti Bapak bilang spirit persaingan itu yang nggak sehat. Jangan. Betul. Jangan. Indomaret dengan Alfamart nggak pernah berantem Pak. Dalam dunia apa saja, iya. Kalau menurut saya, dalam dunia apa saja, kalau kita sudah menyeret
diri kita pada konteks persaingan, kompetisi, kita sudah kehilangan arah. Betul. Karena tujuannya apa? Tetapi kalau kita fokus untuk pelayanan bagi Tuhan, apa saja yang kita kerjakan orientasinya jelas. Oke. Luar biasa. Nah, sebagai pendidik selain gembala, karena memang filosofi Alkitabiah kalau kita bicara dalam pastoral konteks ini ada pastoral edukasi, edukasi pastoral. Ya. Jadi menggembalakan dengan pendidikan, mendidik orang supaya digembalakan. Betul. Dalam konteks menggembalakan mereka. Betul. Jadi khotbah-khotbah itu bukan khotbah-khotbah berlatar emosional belaka tanpa isi. Karena kan kita tahu kadangkala banyak gereja, tidak semua gereja terperangkap dalam dua sistem pengembalaan ini, Pak John. Pengembalaan secara emosional dan tradisional tanpa isi. Nah, itulah. Yang satu tradisional. Nah, ini gereja-gereja mainstream pada umumnya ya tanpa emosi di dalamnya. Terus juga ya begitu-gitu aja, orang puluhan tahun jadi anggota gereja, kita juga dari background gereja seperti itu, tapi kita tidak berubah apa-apa, tidak mengalami pembaharuan akal budi dan sebagainya. Di satu pihak ada gereja-gereja yang mengutamakan soal euforia rohani, emosional, tapi juga tanpa isi karena tidak tergembalakan dengan baik dan benar. Betul. Gembala-gembalanya tidak berpengetahuan dan berpengertian. Betul. Makanya betul saya setuju dengan gerakan Pak John dan kawan-kawan bahwa kita harus mendidik para calon gembala ini. Mereka harus sekolah, jangan sembarang jadi gembala-gembala jadi-jadian, pendeta jadi-jadian. Harus berlatar belakangkan edukasi formal, teologis, alkitabiah supaya mereka jadi pelayan yang berkualitas. Kira-kira begitu kan Pak John? Ya. Jadi ada istilah begini. Kalau ini sedikit gurauan ya. Ya. Pendeta itu pendeta kejadian atau pendeta keluaran? Ada dua kitab ini, kejadian atau keluaran. Betul. Oke. Kalau pendeta kejadian itu artinya pendeta jadi-jadian. Jadi-jadian dia. Oke. Kalau pendeta keluaran berarti dia keluar dari pendidikan resmi. Oke. Gitu. Nah, ini yang bahaya. Nah, bahayanya ketika dia istilahnya dia masuk dalam kategori pendeta kejadian. Dari latar belakang nggak tahu bagaimana. Nggak jelas. Tadi Pak Yosua singgung mengenai Yeremia 3 itu 15 itu. Kalau kita lihat menggembalakan dengan knowledge and understanding. Betul. Kenapa tidak dikatakan knowledge and spiritual? Sebenarnya kalau kita dari latar belakang Pentakosta mestinya pengertian itu ganti dengan kerohanian dong. Tetapi kan Alkitab ini sudah ditulis, nggak bisa dirubah. Iya, dan pengetahuan dan pengertian dalam apa yang kita ketahui itu. Betul. Atau dapat juga dikatakan kita menggembalakan jemaat dengan pengetahuan dan keterampilan. Iya. Ini keterampilan menggembalakan jemaat. Iya, betul. Kalau kita lihat dalam dunia teologi pastoral, itu kan bukan hanya khotbah saja. Ya. Ada pendampingan, ada konsultasi, dan lain sebagainya banyak. Betul. Saya katakan Pak kepada banyak kalangan dalam acara-acara khusus masalah dunia teologi, saya suka bilang begini. Jabatan pendeta itu jabatan expert. Ya. Bukan jabatan biasa. Dan orang-orang yang ditahbiskan jadi pendeta, mereka ahli dalam tugas misi. Betul. Dan itu jabatan ahli Pak, itu mereka digodok, digembleng. Walaupun bicara kesempurnaan itu lain. Itu kita bicara fase yang progresif, toh. Tapi mereka itu orang yang memang diperlengkapi untuk tugas khusus, sehingga mereka itu punya keahlian di situ. Sehingga respect jemaat ada pada titik itu Pak. Betul. Artinya biar Anda profesor jadi jemaat di situ, Anda jenderal, Anda orang kaya konglomerat, tapi berhadapan dengan seorang hamba Tuhan,
mereka diberi keahlian, hikmat, kebijaksanaan, wibawa ilahi, betul, untuk menggembalakan Anda yang hebat-hebat ini ke dalam dunia spiritual yang bermuara kepada keselamatan yang kekal. Betul, Pak. Karena begini, saya ambil satu gambaran yang simpel saja. Oke. Ya. Tugas seorang pendeta atau dalam garis miring gembala jemaat ya. Yeah. Kalau di kalangan Pentakosta, di kalangan gereja-gereja yang beraliran Pentakosta itu disebut gembala kan? Yeah. Kalau di kalangan gereja-gereja mainstream itu disebut ketua jemaat. Oke. Itu hanya nama untuk sebuah jabatan pelayanan. Oke. Tetapi legalitas dua pasang insan, seorang laki-laki, seorang perempuan yang akan membangun rumah tangga baru, ketika mereka berencana menikah, mereka tidak akan legal sebagai suami istri kalau tidak ada prosesi pemberkatan dari seorang pendeta. Iya. Jadi betapa hebatnya panggilan itu dan fungsi seorang pendeta untuk kebutuhan jemaat. Iya, betul. Mereka bisa saja bikin pesta dengan dana miliar. Iya, tapi kalau tidak ada penumpangan tangan dan pemberkatan dari seorang pendeta dalam prosesi yang relatif singkat sekali, bagaimana di hadapan Tuhan? Iya, itu berdampak pada kehidupan mereka. Iya. Jadi keabsahan mereka sebagai suami istri, memulai sebagai suami istri melalui penumpangan dan pemberkatan dari seorang pendeta. Jadi betapa hebatnya kepercayaan Tuhan untuk seorang pendeta. Iya, wakil Tuhan loh Pak. Iya. Pendeta itu wakil Tuhan. Betul. Dalam konteks berjemaat, iya, pendeta itu wakil Tuhan. Dalam konteks berbangsa, bernegara, bermasyarakat, pemerintah itu wakil Tuhan. Iya. Nah, kita harus bedakan di sini. Betul. Jadi pemirsa, ini sangat manis uraian-uraian ini karena membawa kita kepada rasa penghormatan terhadap hamba Tuhan yang sekarang sudah mulai tergerus nih. Ya, karena begitu banyaknya orang-orang menganggap dirinya lebih pintar dari pendetanya. Ya, betul. Kadangkala kau secara IQ lebih pintar dari pendeta itu. Ya, tapi ingat, hikmat Tuhan, wibawa Tuhan, pengurapan Tuhan yang ada pada mereka itu tidak bisa kau ambil, tidak bisa kau samai karena itu tidak dipelajari dalam dunia sekuler manapun. Betul. Kau mau menteri, kau mau gubernur sekalipun, apapun jabatanmu termasuk presiden seperti di negara-negara lain itu. Betul. Mereka kalau ada di rumah Tuhan, mereka tunduk di dalam kepemimpinan hamba Tuhan yang mungkin amat sangat sederhana dan kelihatan bodoh di hadapan kalian, tetapi tetap Alkitab bilang justru Tuhan pakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Betul. Saya sering kali. Jadi Bapak bangga jadi pendeta ya? Sangat bangga. Haleluya. Karena begini, panggilan kependetaan saya itu bukan karena disuruh orang, tetapi panggilan yang saya alami dalam interaksi pribadi dengan Tuhan. Betul Pak. Nah, dalam konteks jemaat lokal dan kalau kita baca di Alkitab ya, di Alkitab itu kita temukan banyak kata gereja. Oke. Ya. Jemaat. Tetapi lebih dari 90% itu tertuju kepada jemaat lokal. Ya, betul. Nah, kalau bicara soal jemaat lokal, gereja lokal itu terdiri dari dua komponen, Pak. Satu, adanya gembala. Dua, adanya jemaat. Iya. Seorang gembala tanpa jemaat, seorang pendeta tanpa jemaat tidak layak disebut dia bukan gembala. Betul. Seorang jemaat tanpa gembala tidak layak disebut jemaat. Iya. Jadi satu gereja lokal itu disebut gereja lokal kalau dua komponen ini ada. Ada, betul. Gembala dan jemaat, jemaat dan gembala. Nah, ini manis. Nah, otoritas yang Tuhan berikan kepada seorang gembala itu luar biasa. Kalau kita lihat dari Alkitab ya, makanya saya suka sekali ngutak-ngutik Mazmur 23 itu. Nah, Tuhan gembalaku yang baik. Nah, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ketiga. itu bahasa Raja Daud
menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Oke. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Iya, artinya dia bicara kepada orang lain tentang Tuhan. Tetapi ayat 4-6 dia bicara langsung. Hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Itu filosofinya. Ya. Nah, bahasa asli dari kata gembala itu menggunakan kata ra'ah. Bahasa Ibraninya. Bahasa Poime, perjanjian barunya. Poimen. Ya. Yang dua-duanya mempunyai nilai arti yang sama. Ya. Menjaga, memberi makan, merawat, dan sebagainya. Nah, dalam konteks gereja lokal, siapa yang Tuhan percayakan untuk memberi makan jemaat, merawat jemaat, menjaga kawanan domba jemaat? Orang tanya dari apa? Dari santet, jimat-jimat segala macam, kuasa kegelapan. Hanya pendeta yang bisa tangkal itu. Dan saya suka berkata begini dalam candaan saya, walaupun jemaat itu banyak sekali sarjana, sarjana S1, S2, S3, kebetulan pendetanya nggak sarjana, hanya namanya Sarjono. Tidak berarti kemudian wibawa ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada gembala itu lalu tergerus atau hilang karena jemaatnya sarjana di jemaat. Tidak. Ini wibawa ilahi yang diberikan oleh Tuhan dengan satu kata, pengurapan. Dari Tuhan. Betul. Itulah wibawa ilahi itu yang ada pada mereka, dan Tuhan menyertai perkataan dan pelayanan hamba-hambanya. Betul. Jadi jangan dianggap enteng, karena itu membuat pendeta itu menjadi spesial sebagai milik kepunyaan Tuhan. Makanya istilah-istilah jangan mengusik orang yang kuurapi kata Tuhan itu benar itu, Pak. Jangan coba ganggu pada orang Manado bilang. Coba kita lihat ya. Kita lihat konteks perjanjian baru. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil. Pasal pertama ayat-ayat terakhir dijelaskan, adapun ketujuh kakidian itu adalah ketujuh sidang jemaat. Betul. Tetapi ketujuh bintang di tangan kananku itu adalah gembala-gembala. Malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Itu hebat itu. Jadi gembala jemaat itu bagaikan bintang di tangan kanan Tuhan. Itu sebabnya jangan diusik. Iya. Jangan. Dan jangan ada orang yang berupaya jadi bintang di jemaat. Bintangmu itu gembala itu sang bintang. Iya betul. Ya, jangan anggap enteng loh. Betul itu, Pak. Pemahaman ini saya sampaikan kepada jemaat. Tetapi sebaliknya, kita tidak kemudian membawa diri atau membangun diri untuk dikultuskan oleh jemaat. Jangan. Nah, itu. Tidak boleh. Setuju, Pak. Tidak boleh. Seperti kita didewakan oleh. Tidak boleh. Diidolakan apa? Gitu. Idol. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita sudah merampas haknya Tuhan. Nanti dia jadi bintang yang jatuh, Pak. Betul. Itu betul. Kita dihormati, dihargai jemaat. Puji Tuhan. Tetapi kita tidak harus menjadi bintang dalam artian untuk pengkultusan diri. Tidak. Hanya Tuhan yang dikultuskan. Karena ini berdampak begini, Pak John. Kadang-kadang dalam ibadah itu justru dorang panggil bintang dunia masuk di gereja, artis-artis apa untuk menjadi semacam bintang terang di situ. Dan yang hebatnya, Pak, bintang-bintang dunia ini dapat angpau lebih besar, berpuluh kali lipat bayarannya dibandingkan tokoh sentral yang menjadi wakil Tuhan. Padahal orang cuma entertain, penghibur. Betul. Ya, saya berapa kali loh, Pak John. Oh, sama, Pak. Saya bilang sama. Kita bilang begini. Saya bilang kamu undang saya jadi pengkhotbah, terus saya lihat ada artis ini. Mohon maaf, saya mau tanya. Mereka dibayar berapa? Ada honor berapa buat mereka? Oh, sekian juta, Pak. Terus pendeta berapa? Oh, pendeta memang tarif ini begini, Pak, persembahan kasihnya. Nggak bisa. Hanya dua. Kalau kau tidak samakan honor artis-artis itu dengan honor pendeta, naikkan honor pendeta sama dengan artis.
Kalau nggak mau cari pendeta lain, saya mundur. Saya berapa kali begitu, Pak John? Iya. Karena saya nggak mau diremehkan. Bukan soal uangnya, Pak. Bukan. Tapi penghargaan itu loh. Betul. Kita ini bintang di situ, Pak. Pembawa firman, wakil Tuhan, penyuara kehendak Tuhan, Pak. Betul. Tiba-tiba kita dihargai. Bicara PK, persembahan kasih, itu bicara penghargaan, Pak. Betul. Masa kita hargai cuma reputasi dunia, keartisan dunia, sedangkan Alkitab bilang ini, kita di kitab Wahyu ini adalah bintang. Betul. Betul. Karena kita bicara konteksnya di rumah Tuhan, itu tempat kita justru. Saya suka katakan begini, Pak, kepada teman-teman, ya. Memang pengalaman saya juga seperti itu, Pak. Amin. Turun ke daerah, wow. Karena ini daerah Kristen, spanduknya besar sekali. Hadirlah, ikutilah ibadah KKR, bla bla bla, pembicara, pendeta, nama saya, dimeriahkan oleh artis. Oke, gitu. Pengalaman seperti Bapak tadi. Saya bilang begini, firman yang disampaikan seorang pendeta adalah suara Tuhan. Iman kalian datang bukan dari mendengar alunan suara seorang artis, tapi iman saudara akan datang dari mendengar firman Allah. Amin. Sekarang siapa yang bawa firman Allah? Itu. Betapa dahsyatnya firman Allah itu. Amin. Ketika didengar menghasilkan iman, bukan mendengar alunan suara. Karena kadang-kadang begini, Pak, kita temukan di lapangan, ya. Selalu artis minta didahulukan untuk nyanyi. Betul. Ketika artis nyanyi, wah, semangat jemaat luar biasa. Ketika dengar firman Tuhan, tidur, Pak. Ya, atau dia pergi duluan, habis nyanyi pergi. Dia pergi duluan. Iya. Oh, kalau artis langsung perangkat, dia pergi duluan. Sudah selesaikan dia punya tugas. Jemaat Dia nggak mau dengar khotbah pendeta. iya, dia nggak mendengar. Dan jemaat tidur. Sudah nggak ada artis. Hiburan. Nah, ini salah. Iya. Makanya saya suka ajar teman-teman. Oke, kita ini tidak benci artis. Enggak. Tetapi harus mengerti bahwa iman datang dari mendengar firman Kristus. Betul. Bukan dari mendengar alunan suara seorang penyanyi. Artis penyanyi, ya. Jangan. Ya. Hargailah firman Allah itu. Ya, dan mereka itu punya posisi dalam ibadah, KKRK atau apapun namanya itu, adalah pendukung. Iya, hanya pelengkap saja. Pelengkap. Ya. Tapi utamanya Iya. khotbah. Betul. Makanya saya paling tidak setuju kalau mereka terlalu dilebih-lebihkan dan sebagainya. Di tempat kami ini, Pak, ada beberapa artis. Sejak saya buka sekolah, ada beberapa artis yang sekolah, ya. Dan kalau mereka mau nyanyi, saya bilang tidak ada bayaran ya buat artis. Ngoni cari doi di luar, bawa ke gereja. Bukan gereja yang mesti bayar pengoni, gitu loh istilahnya. Nggak ada istilah, Pak. Mau siapapun nama besar mereka, kalau ini datang belajar mau melayani oke. Betul. Nggak ada istilah mesti bayar tinggi-tinggi pangoni dan seterusnya. Anda belajar. Artis pun harus belajar. Oh iya, Pak. Ya, Kalau soal firman Allah, artinya begini, Pak, ya. Kita tidak bicara berlebihan, tetapi seorang hamba Tuhan itu yang dipanggil Tuhan, ya. Yang betul-betul dipersiapkan Tuhan, kan juga sudah dilengkapi dengan pengetahuan firman Allah. betul. Secara bertahap firman Allah itu bertumbuh. Amin. Jadi betul-betul pendeta itu adalah seorang, apalagi seorang gembala, seorang yang memberi makan kepada jemaat. Makannya apa? Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 23 itu padang rumput yang hijau. Jadi firman Allah itu betul-betul segar, berkualitas. Nah, berkualitas di sini bukan berarti wah dia pakai bahasa-bahasa canggih, bukan. Firman Allah yang mempunyai makna, punya isi dan bisa diserap oleh jemaat Dan punya dampak perubahan. gitu. Betul, setuju, Pak. Luar biasa. Jadi inilah yang menjadi basis teologi Pentakosta atau doktrin Pentakosta, sehingga lebih besar, kalau saya lihat ya, Pak, lebih besar orientasinya kepada
pastoral, Betul. pengembalaan manusia ya, supaya mereka digembalakan. Makanya semua lulusan-lulusan sekolah Alkitab Pantekosta ini dia harus punya buah di lapangan, yaitu membuka pengembalaan. Betul. Karena begini Pak, sudah jadi satu sistem dalam gereja kami. Seorang lepasan sekolah kita Pak, dia tidak akan dilantik pendeta muda sebelum menghasilkan pelayanan. Oh bagus, ya. Sebelum didapatkan, dia ada pelayanan lah. Pos pelayanan dan sudah menghasilkan jiwa-jiwa. Iya. Nah, kemudian nanti berkembang dalam pantauan dan monitor majelis daerah di daerah masing-masing. Dia diusulkan mendapatkan gelar pendeta penuh. Iya. Bukan karena kedekatan dia dengan orang. Betul. Tetapi dari hasil pelayanannya. Iya, betul. Gitu. Jadi buah pelayanan yaitu jiwa-jiwa yang datang dan digembalakan, itulah yang menjadi legitimasi buat mereka bisa dapatkan gelar kependetaan, kelayakan memegang jabatan expert. Betul. Dalam pendeta loh. Pendeta. Makanya saya bilang kamu jangan malu. Jangan orang tanya, "Bapak kerjanya apa?" "Oh, pendeta deh, muka-muka kasihan begitu." Oh, enggak boleh. Kita harus mengatakan dengan menegakkan diri, saya pendeta. Betul. Ya karena ini kita duta besar kerajaan sorga. Betul. Seperti itu Om John. Ya. Ini terakhir. Namun ada sesuatu yang saya mau tanyakan sedikit dalam sesi terakhir ini. Pak John, ini kan dunia berkembang nih. Betul. Banyak sekali sinode baru bermunculan, dengan ajaran baru bermunculan, dengan style yang luar biasa. Belum kita bicara karismatik, injili dan sebagainya. Pak John nggak takut GPDI terancam tergerus dengan gerakan zaman baru ini? Enggak. Jadi gini, kami tidak melihat dari kemampuan dan jumlah jemaat yang kami miliki. Bukan kami miliki, artinya yang ada dalam lingkungan GPDI. Dalam pelayanan itu. Tetapi kami kembali kepada firman Allah. Pertama, kami tidak akan bergeser dari doktrin Alkitabiah. Dan kedua, yang paling dan juga tidak bisa kesampingkan adalah peranan Roh Kudus dalam pelayanan kami. Yes. Itu andalan satu-satunya, bukan satu di antaranya, satu-satunya. Nah, kalau kita lihat bermunculan sekarang ini banyak sekali gereja baru dengan nama-nama, kan sejarah kan menulis jelas itu ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini muncul model-model ajaran baru. Sebenarnya itu bukan barang baru, Pak. Oke. Di Alkitab itu sudah dinubuatkan. Oke. Bahkan Paulus dalam pelayanannya di zaman kerasulan itu, tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 khususnya, supaya jangan diomong-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, berbagai angin pengajaran. Nah, coba kita lihat karakteristik dari cara kerja angin. Hanya dua, Pak. Angin datang, sepoi. Oke. Itu lama, Pak. Lama. Tapi akhirnya hilang juga. Atau datang dengan deras. Roboh. Cuma sebentar. Cuma sebentar. Artinya makan korban. Tapi hilang lagi. Kan banyak ajaran begitu, Pak. Ya, datang. Sorry, saya bombastis sifatnya kan. Iya. Dulu datang ajaran harus begini. Lama-lama hilang. Karena dalam Alkitab berkata, kalau itu bukan dari Tuhan, dia tidak akan bertahan lama. Betul. Nah, di gereja Pantekosta Indonesia, kami bukan mengurung diri, kemudian menutup diri. Tidak. Kami juga membuka diri dalam artian, kalau itu misalnya Pak, kita bedakan ya, antara doktrin dengan metode, dengan keterampilan. Wah, lihat orang itu terampil, dia mengajar, belajar sama dia, nggak ada salahnya, Pak. Betul. Iya. Lihat ada kelompok misi, mereka berhasil masuk di daerah-daerah yang sukar, tapi wah, metode mereka bagus, Pak. Kami belajar, itu nggak ada masalah. Betul. Tapi kalau sudah bicara doktrin, no way. Itu nggak bisa digeser. Only Bible. Ya, only Bible. Back to the Bible. Back to the Bible. Nah, itu yang kami pegang.
Jadi kalau belajar kepada orang lain, saya katakan bahwa, loh, saya belajar di berbagai institusi. Siapa mereka? Itu dosen-dosen saya. Coba latar belakang mereka itu dari Calvinis, dari ini, dari itu. Tadi saya berikan analogi. Seorang dokter, dia tidak hanya mempelajari obat, tapi juga jenis-jenis racun dia harus pelajari. Nah, saya katakan bahwa doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah itu bagaikan racun, nggak ada salahnya juga kita pelajari. Betul. Untuk membentengi jemaat. Sehingga jemaat-jemaatnya begini, Pak Pendeta, Gembala, kami dengar ada ajaran begini, kita sudah tahu. Oh, itu tidak alkitabiah. Gitu. Itu racun, itu hati-hati. Itu racun. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab mengenai orang datang dengan berbagai trademark masing-masing ya, itu sudah Alkitabiah kok. Akan datang. Makanya Paulus menyinggung dengan berbagai angin pengajaran. Dalam Kejadian pasal 11, lalu kemudian disebut kata mereka di zaman Nimrod itu, mari kita membangun membangun kota untuk mencari nama. Artinya orientasi mereka cuma cari nama. Ini identitas saya, ini trademark saya. Misalnya Babel itu, ya, roh Babel, terbang-terbang. Itu identitas saya. Terbang-terbang. Misalnya Pak ya, pakai ini. Enggak. Kalau kita lihat secara alkitabiah, kan Paulus tulis begini, dan juga dalam surat Roma pasal 1 itu, dari iman kepada iman. Nah, kita bertanya, iman itu datang dari mana? Pendengaran. Dari sumbernya, satu-satunya firman Allah. Betul. Surat Roma pasal 10-17 ya. Dari Alkitab yang adalah firman Allah. Betul. Ini sumber satu-satunya iman itu. Jadi kalau boleh dikata Pak John, orang Pantai Costa inilah sebenarnya yang paling eksegesis di dalam pemahaman Alkitabiahnya. Dalam praktik hidup kekristenan, orang memang betul sangat eksegesis. Iya, jadi banyak kita dituduh itu eksegese. Ya, padahal banyak kaum teolog ini yang memasukkan tema-tema topik-topik teologikal mereka untuk cari pembenaran di Alkitab. Iya, enggak. Padahal kita mempertahankan dari Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita menggarami dunia, menerangi dunia. Seperti itu kan Pak? Iya. Jadi sumbernya kan jelas, kan begitu gamblang kan tulisan Paulus. Iman itu datang dari pendengaran dan benar akan firman Kristus. Titik. Itu sumber, produk iman itu datang dari. Amin. Tetapi di dalam surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 21, iman itu hanya tertuju kepada Tuhan, pada Allah, Tuhan yang benar. Iya, Yesus Kristus. Bukan kepada manusia, bukan kepada benda dan sebagainya, hanya kepada Tuhan. Jadi dari firman Allah pada Allah sendiri. Luar biasa. Pak John, ini yang paling akhir pertanyaannya. Berarti Bapak setuju dong kalau bicara keselamatan itu hanya oleh anugerah. Betul. Sola gratia. Betul. Tetapi sola gratia ini bukan tanpa dasar, anugerah yang tanpa dasar, tapi berdasarkan iman. Betul. Sola fide. Betul. Tapi iman bukan iman universal, iman kepada satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus, yang satu-satunya juru selamat kan. Betul. Pak? Nah, ini berdasarkan Alkitab, sola scriptura. Nah, ini Bapak setuju kan? Betul. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ya, betul. Tapi ini kan klaim bahwa milik kaum yang tadi Bapak bilang pengusung predestinasi itu. Jadi, apakah Bapak ikut haluan Calvinis predestinatif reformit? Itu kan nama-nama yang muncul belakangan, ya kan Pak ya? Nama-nama muncul. Artinya begini, saya suka bilang begini, sorry ya Pak ya, ini bahasa saya. Seandainya iklim politik Indonesia berubah, lalu Gereja Pantai Costa Indonesia dalam tanda kurung GPDI harus rubah nama. Misalnya nama gereja apa gitu, nggak ada masalah Pak. Yang penting dia punya isi. Isinya firman Allah yang murni. Murni. Nah, kita berkaitan dengan doktrin Alkitabiah yang kita pegang betul-betul, kita mengacu kepada keselamatan bersyarat. Keselamatan bersyarat. Iya, keselamatan
bersyarat. Boleh diuraikan dikit Pak? Syarat untuk Anda mendapatkan keselamatan, seorang menerima keselamatan, pertama dia harus Percaya Yesus. percaya Yesus. Kalau kita baca Alkitab ya, jelas sekali dalam Alkitab. Saya baca satu ayat Pak ya. Silakan Pak. Silakan. Saya baca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 itu, ayat-ayat. Berarti siapapun yang tidak percaya Yesus, mereka tidak diselamatkan. Ini ketegasan Alkitab. Betul, betul. Nah, berkata begini, ayat 15, pasal 16 Injil Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis. Ini nggak bisa ditafsir lagi Pak. Iya. Ini ajaran. Betul. Injil, percaya Injil, beritakan Injil. Siapa yang percaya kepada berita Injil itu harus dibaptis. Harus dibaptis. Iya. Ia akan diselamatkan. Itu proyeksi dari kepercayaan. Betul. Bagaimana bisa orang bilang dia percaya tapi menolak dibaptis? Betul. Karena kalau misalnya, oke, saya percaya, tapi kalau baptis tunggu dulu. Karena mereka bangun alasan begini Pak John. Kan baptisan tidak menyelamatkan, hanya oleh iman kita diselamatkan. Tetapi kan iman dengan tindakan iman harus berjalan paralel. Betul. Kalau hanya iman, surat Yakobus pasal 2, setan pun percaya. Tapi tidak ada perbuatan. Nggak ada perbuatan. Iya, karena dalam konteks keselamatan untuk setiap insan manusia yang percaya kepada Yesus harus dibaptis. Nah, coba kita lihat esensi daripada kebenaran baptisan air. Yesus pun dibaptis. Yesus dibaptis. Kalau kita baca terjemahan yang lama lebih bagus. Ketika dia mau dibaptis, turun ke dalam air. Yohanes berkata begini, jangan Tuhan, akulah yang Tuhan baptis. Kata Yesus, biarlah hal itu terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, kalau terjemahan yang lama itu masih mengacu kepada yang aslinya, untuk menggenapi kebenaran Allah. Satu. Itu Injil Matius pasal 3 ayat 16. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 6, pasal 7. Pasal 7 ayat 30 kalau tidak salah. Baptisan itu adalah kehendak Allah. Iya. Iya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38, baptisan itu adalah jalan pengampunan dosa. Iya. Lalu Roma pasalnya yang ke-6. Baptisan itu adalah mengambil persamaan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, untuk mendapatkan hasil dari percaya, yaitu keselamatan, harus dibaptis. Iya, betul. Itu satu. Kedua, dalam kitab Kejadian pasal 11, Allah adalah pencipta semua bahasa. Allah yang ciptakan semua bahasa. Betul. Semua bahasa. Makanya kita juga umat Kristen, janganlah alergi dengan bahasa, misalnya bahasa Arab. Itu bahasa. Bagaimana orang Kristen di Arab berdoa? Kan pakai bahasa Arab. Tapi jangan juga sebaliknya menganggap satu-satunya bahasa Allah bahasa Arab. Oh, nggak boleh juga. Itu pemahaman yang sempit banget gitu. Nah, seolah-olah Allah hanya mengerti bahasa Arab. betul. Ya, padahal Allah pencipta semua bahasa. Pencipta semua bahasa. Nah, karena Allah yang menciptakan semua bahasa, dia mengerti dong arti dari baptisan itu apa. Gitu kan? Dari kata baptizo, to deep, bahasa kita orang Indonesia, menenggelamkan, menyelam, diselamkan, dimasukkan ke dalam air. Makanya jelas Yesus ketika dibaptis, ketika dia keluar dari air. Sida-sida orang Habsyi yang dibaptis oleh Filipus, ketika dia keluar dari dalam air. Karena bahasa itu yang menciptakan Tuhan, dia mengerti. Betul. Baptisan itu harus diselamatkan. Itu doktrin Alkitabiah memang kami pegang. Oke. Nggak bisa
dirubah-rubah. Sebenarnya sederhana Pak John, bahwa kenapa harus dibaptis? Karena kalau Anda bilang beriman, terus orang kan nggak lihat imanmu. Betul. Iman itu tidak terlihat, invisible. Itu terjadi di dalam kehidupan rohani spiritual kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat. Oh, dia beriman, oh imannya seperti enggak. Bagaimana orang bisa melihat Anda orang yang telah menjadi orang percaya, mengakui Yesus dan mengatakan telah mati manusia lamamu dan manusia barumu telah dibangkitkan lewat yang namanya proyektor baptisan. Betul. Baptisan itulah proyektor iman. Orang melihat imanmu dari baptisanmu. Itu tindakan awal. Tindakan awal. Tindakan awal untuk seseorang dalam konteks keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke. Ya. Kepercayaan ini banyak, Pak. Banyak. Saya punya buku pinter yang menulis ribuan agama. Ya, oke. Tetapi kan dalam iman Kristiani, keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus. Dengan cara percaya kepada Yesus yang lahir di Bethlehem, mati di Golgota, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Nah, setelah percaya kepada Yesus itu, karena kan di negara Amerika Latin juga banyak nama Yesus, Pak. Iya, di Filipina banyak nama Yesus. Yesus yang diimani oleh orang Kristen adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang lahir di Bethlehem dan kelahirannya dirayakan dari tahun ke tahun, mati di Golgota, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Nah, dan akan datang kembali. Percaya kepada Yesus, tapi harus dibaptis. Baptisan yang mana? Coba kita baca di Alkitab Injil Yohanes pasal 7. Di puncak acara hari raya Pendaunan, kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang tertulis dalam Alkitab. Betul. Jadi jangan yang tidak ada tertulis di Alkitab. Iya. Percaya yang tidak tertulis di Alkitab, itu keliru. Yang tanpa baptisan dan seterusnya. Betul. Oke Pak, luar biasa. Jadi terukur sekali. Sangat luar biasa. Dan itu memang elemen dari amanat agung. Betul. Pergi, jangan tinggal. Beritakan Injil kepada semua makhluk. Betul. Segala bangsa. Muridkan mereka. Betul. Baptis. Tapi jangan baptis orang yang belum bertobat, belum jadi murid. Betul. Baptis mereka yang telah percaya. Percaya, betul. Ya, ada juga orang baptis cuma sekedar persyaratan gereja, mau masuk gereja baptis. Soal pertobatannya urusan lain. Nah, ini kan kacau juga, Pak. Sekarang banyak itu. Apalagi baptisan menjadi syarat perkawinan saja. Sekarang ini. Ya, mau kawin di gereja kami baptis menurut cara kami. Padahal dia tidak bertobat, ular beludak ini masuk. Betul. Ya, dan seterusnya. Habis baptis, itu Pak John bilang nggak berhenti. Ajar ulang, makanya perlu penggembalaan. Betul. Ajar mereka. Disitulah fungsi penggembalaan. Betul. Sampai Tuhan datang, proses discipleship, pemuridan, pengajaran itu harus terus berlangsung demi mencapai kualitas Kristen yang sempurna roh, jiwa dan tubuhnya. Orang kan bertanya, kualitas Kristen yang sempurna itu bagaimana? Itu kan bahasa abstrak. Tapi realnya adalah jelas Alkitab katakan sama seperti gambar anaknya itu. Supaya dia menjadi yang utama dari semua yang ada. Luar biasa ini Pak John, mudah-mudahan dengan ini membuat kekristenan tetap berada di koridor kebenaran. Betul, itu yang jangan keluar. Betul. Karena penting Pak pembahasan seperti ini, karena banyak pendeta juga sekarang sudah tidak lagi berorientasi pada doktrin yang murni. Pendeta sibuk bukannya ajar doktrin Alkitab, ajaran Alkitab, sibuk untuk mengembangkan diri jadi pengusaha, entrepreneurship, lalu tergila-gila mau jadi politisi dan sebagainya dan seterusnya. Kalau memang dapat panggil di situ ya oke, tapi jangan sampai meninggalkan pelayanan. Betul. Itu hukuman loh bisa terjadi kalau pendeta sudah komitmen mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang terus meninggalkan pelayanan. Dan closing statement Pak Pendeta John Weol kepada pemirsa kita supaya kekristenan tetap di atas ajaran yang benar. Silakan Pak. Jadi mengakhiri pertemuan saya dengan Pastor Yosua, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pastor mengundang saya pada hari ini.
untuk berbagi berkat firman Allah. Amin. Nah, kepada seluruh pemirsa, khususnya kepada sesama anak Tuhan yang lebih lebih akrab lagi. Kalau saya katakan sesama Kristen, belum tentu orang Kristen itu anak Tuhan. Tetapi kalau anak Tuhan itu artinya ada alat ukur, ada parameternya. Betul. Dan parameter itu adalah firman Allah. Betul. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pertama, tetap setia mengikut Tuhan. Oke. Jangan menggantikan tulisan Paulus kepada jemaat Kolose, jangan bergeser dari pengharapan Injil. Amin. Iman kita datang dari Injil Kristus. Amin. Dan jangan bergeser dari pengharapan itu. Apapun juga yang kita alami dalam dunia ini, itu relatif sekali. Karena dunia ini bukan Firdaus. Kita akan alami banyak hal, dan ini merupakan dinamika perjalanan hidup jasmani kita. Dinamika perjalanan hidup imanen kita selama dalam kefanaan ini. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan angkat beban, angkat masalah ini. Tidak, katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya melewati masalah ini. Haleluya. Dan disitulah ujian iman kita akan kita alami, dan kita bertumbuh semakin kuat dalam iman. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hari demi hari kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Sebagai kata penutup, saya ingin katakan kepada saudara, ada satu statement yang manis dari Bapak Pendeta Dr. John Weol yang mengatakan, ini saya olah dalam bahasa saya. Itu gunanya pendeta sekolah dididik supaya mereka bukan sekedar bisa expert dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, tapi juga jadi tahu memilah yang mana obat kebenaran dalam konteks kedokteran dan yang mana racun. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nggak belajar sungguh-sungguh, kita tidak sadar nanti yang kita sodorkan, kasih makan ada racunnya. Firman Tuhan harus murni disampaikan supaya umat Tuhan bertumbuh dan berbuah. Kalau sampai ada ketidakpertumbuhan yang terjadi, harus periksa. Siapa tahu khotbah-khotbah itu sudah ada racun, bukan kebenaran firman Tuhan yang murni. Saya tangkap sesuatu yang indah yang Dr. John Weol sampaikan, supaya gembala-gembala sidang harus sungguh-sungguh belajar, harus sungguh-sungguh mengembangkan diri, agar jabatan pendeta itu jangan sampai tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Sampai di sini program talk show Perspektif Joshua Tewu bersama hambanya Ketua Sinode dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Pendeta Dr. John Weol PhD. Terima kasih Pak John, sudah menjadi narasumber yang luar biasa, membawa inspirasi bagi pemirsa dan memotivasi kita untuk kembali ke ajaran yang murni dan konsekuen, ajaran Alkitab, dan tetap pegang Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya Pastor Joshua Tewu dan Pendeta John Weol. Kami dari studio Perspektif Joshua Tewu mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Shalom. Berkati. Shalom. Tuhan berkati.